Semoga uji kinerja Budina mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Oktaviana. Urang awak dan sana Minang Punyo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2022 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 21 Padang. Makan nasi lama nanjokatan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Selamat pagi, kelihatan senyum ya. Senyumnya seperti apa, Kak? Kalau senyum itu kelihatan gigit tidak? Yang penting kalian semangat untuk hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia seperti biasa. Masih dengan Ibu Lina Oktaviana. Alhamdulillah masih sehat, masih setia untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 98. Oke, masih semangat? Masih. Oke, cek semangatnya dulu. Salam bahasa. Ulang lagi, masih ada yang nggak semangat. Salam bahasa. Oke, tepuk semangat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, agar lancarnya pembelajaran kita sampai akhir nantinya, seperti biasa, Arif tolong pimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Oke, Arif, cukupkah teman-teman hari ini? Cukup? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, berarti kita bisa langsung mulai pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau nanya dulu. Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Masih? Minggu kemarin kita belajar apa? Menulis? Baru hari ini mau menulis. Kemarin? Kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan. Oke, contohkan satu kebahasaan teks tanggapan. Ayo. Oke, cari kritik. Kalimat? Kalimat kritikan. Siapa yang bisa mencontohkan satu kalimat kritikan? Oke. Ayo. Nah, ada yang mau mengkritik rambut Fatan nggak? Fatan, diri Fatan. Oke, ada yang mau mengkritik rambutnya nggak? Oke, Riko, silakan Riko. Rambutnya sama ya. Lihat, rambutnya sama nggak? Oke, kita saksikan mereka saling mengkritik. Ayo. Batal memiliki rambut seperti seorang budak.
Kuda. Fata memiliki rambut seperti seorang Buddha. Oke. Sebaiknya Fata tidak memotong rambutnya seperti itu. Wah, Fata dikembalikan kepada Fata. Kira-kira Fata menerima tidak kritikan dari Riko? Menerima. Terima saja. Aduh, kalau saya jadi Fatan, saya pasti sangat menyanggahnya, ya kan? Oke, kalau kita menyanggah, kira-kira kalimatnya seperti apa? Nah, oke, kita luruskan kalimat sanggahannya. Siapa yang bisa? Kalau kalimat sanggahan itu kan penolakan. Kalau kita menolak sesuatu itu, bunyinya seperti apa? Maaf, pakai kata maaf ya. Pakai kata sampai maaf, Riko. Maaf, Riko. Saya menolak. Saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat dengan Anda. Dengan apa yang kau sampaikan. Maaf, Riko, saya tidak sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, karena apa? Coba. Karena rambut kita sama. Sama. Ya kan? Karena model rambut kita sama. Oke. Ibarat kalian saling berhadapan, kalian saling bercermin, ya kan? Oke, kita sama nggak rambutnya? Sama. Oke, terima ya. Oke, silakan kita kembali tepuk tangan buat. Jadi apa? Sebelum kita mengkritik seseorang, harusnya kita lihat diri sendiri dulu. Oke. Nah, ada yang namanya kebiasaan itu sudah disampaikan oleh teman-temannya. Nah, ada satu lagi. Nah, sebelum kebiasaan kita belajar apa? Struktur. Oke, struktur. Siapa yang masih? Rivo lagi. Oke. Silakan Rivo. Konteks deskripsi penilaian. Konteks deskripsi penilaian. Aduh, sudah diborong sama si Rivo. Ulang lagi, ayo berdiri. Apakah sama? Sama. Coba ulang. Konteks deskripsi penilaian. Konteks deskripsi penilaian. Sekarang biar nggak sama, coba jelaskan dulu. Oke, Rivo, terima kasih. Duduk kembali. Nah, coba jelaskan dulu konteks itu tentang apa? Konteks itu struktur yang apa yang kita tanggapi. Kalau deskripsi itu apa, bagaimana sesuatu itu dihasilkan atau diciptakan. Jadi menggambarkan objek yang kita tanggapi. Oke, selanjutnya penilaian. Penilaian itu tanggapan kita terhadap objek tersebut yang berisi tentang kelebihan dan kelemahan suatu objek. Kelebihan dan kekurangan satu objek. Benar yang disampaikan oleh temannya? Benar. Ini laki-laki yang jumlahnya sedikit mengalahkan. Tepuk tangan buat laki-laki. Oke, nah kita lanjut. Nah, untuk hari ini kita akan menulis teks tanggapan. Nah, apa ya gunanya kita menulis teks tanggapan itu? Tanggapan untuk apa? Bagi penulis untuk apa? Bagi yang ditanggapi untuk apa? Ayo, apa manfaatnya? Arif lagi. Ayo Arif, silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat menulis teks tanggapan bagi penulis ialah sebagai sarana untuk menyampaikan komentar atau pendapat yang bisa berisi kritik, pujian, dan sanggahan. Oke. Menulis sebagai pembaca dapat mengetahui letak kesalahan suatu fenomena yang telah dibuat penulis. Nah, kalau bagi yang ditanggapi atau orang yang kita tanggapi itu gunanya untuk apa? Mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri. Oke, terima kasih Arif, tepuk tangan buat Arif. Kali ini Arif makannya banyak, makanya dia semangat. Nah, kita lanjutkan. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Ananda Arif. Jadi manfaat kita mempelajari menulis teks tanggapan itu adalah untuk memberikan apa? Menjadikan teks itu sebagai sarana untuk mengomentari karya apa? Karya orang
lain. Nah, sekarang coba lihat ke depan. Hari ini kita akan menulis teks tanggapan. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membuat kerangkanya saja terlebih dahulu. Nah, menulis teks tanggapan ini berada pada KD berapa? Silakan Lexia yang keras. KD 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan atau ujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperlihatkan struktur dan kebahasaan. Nah, tujuannya untuk apa? Silakan Fadli yang keras bacakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Merancang rangkaian teks tanggapan, 2. Menulis teks tanggapan. Nah, kita hari ini cukup menghasilkan rancangan atau ragaman dari teks tanggapan. Apa sih yang akan kita tanggapi hari ini? Nah, apa sih bahan untuk tulisan kita? Coba lihat, perhatikan ke depan. Semoga Allah panjang umur, sehat selalu, dan selalu semangat melakukan kesehatan yang baik dan juga Oke, bebas. Ada yang bisa menanggapi tentang video yang di depan? Silakan ditanggapi. Oke, Rivo, silakan Rivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video tersebut menayangkan tentang penggunaan kata selebel terhadap anak kecil. Video tersebut menayangkan tentang penggunaan kata selebel. Berarti Rivo fokus melihat mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh anak kecil tersebut. Benar nggak? Benar. Oke, tepuk tangan buat Rivo. Pertanyaan yang lain, apakah yang menjadi masalah dalam video tersebut? Ayo, pertanyaannya. Oke, Vio. Silakan Vio. Penggunaan kata sini Vio. Penggunaan kata selebel. Penggunaan kata selebel oleh anak di bawah umur. Penggunaan kata selebel oleh anak di bawah umur. Emang ada apa sih dengan kata selebel? Sudah tahu nggak artinya kata selebel? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang belum pernah mengucapkannya tidak? Pernah. Pernah diucapkan. Pernah mendengar nggak di lingkungan tempat tinggal? Ada nggak anak kecil yang mengucapkan seperti itu? Ada. Seperti apa sih pengucapannya? Nah, bagi yang sudah tahu artinya, kira-kira artinya apa? Biar pasti pengertiannya itu apa, maknanya itu apa, nanti akan kita cari menggunakan gawai dengan menentukan apa sumber yang pasti. Nah, itulah yang nanti disebut dengan data secara yang sesuai dengan faktanya. Oke, nah objek tanggapannya adalah video yang di depan, ya. Nah, yang akan kita lakukan ada di dalam SKPD ini. Nah, apa sih yang akan kita lakukan? Kita akan membuat ragaman teks tanggapan dengan mencari informasi tentang kata apa? Kata selebel. Nah, ada pertanyaan mendasar di dalam ini yang akan menuntun Ananda dalam mengisi ragaman di dalam RKPD ini. Aku sudah sampaikan alat dan bahan yang harus dibawa ke sekolah. Yang pertama apa, Nak? Alatnya dulu.
pasti. Apa lagi? Alat bantunya apa? Untuk mencari informasi? Gawai. Gawai semua. Angkat gawainya. Silakan lambaikan gawainya. Oke. Bawa gawai semua biar ibu tahu siapa yang ngebawa. Nah, oke, kelompok sana angkat gawainya. Angkat, yang tinggi. Oke. Hafiz angkat. Oke. Oke, kelompok 2 coba lihat. Mana gawainya? Nah, kakak bawa nak? Oke, sebelah sini ada bawa gawainya. Oke, terima kasih. Nah, untuk melaksanakan proyek ini, kalian akan duduk berkelompok. Satu kelompok itu berjumlah 3 orang. Nah, seperti ini saja sudah disebut, ini dan 3 orang ya, satu kelompok. Nah, nanti akan diberikan LKPD-nya. Nah, perlu diingat, kita mulai melaksanakan proyek nanti pukul 9 tepat. Nah, durasi pengerjaan proyek itu adalah 20 menit saja. Ya, 20 menit saja. Oke? Ini AKPD-nya Ibu bagikan dan silakan membaca petunjuk pengerjaan. Oke, perhatikan. Semua gawai diletakkan di atas meja. Ya, tidak ada yang memegang gawai satupun. Nah, sekarang silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Silakan, Mio. Bagaimana langkah-langkah menulis teks tanggapan? Bagaimana langkah-langkah untuk menulis teks tanggapan? Baik, maka Ibu jawab. Jelaskan. Nah, perhatikan ke depan. Menulis teks sama halnya maupun tanggapan, menulis cerpen atau menulis teks yang lainnya. Hal pertama yang kita lakukan itu apa? Menentukan hal atau objek yang ditanggapi. Dari hal atau objek yang ditanggapi itulah kita dapat menentukan ternyata temanya ini. Berarti yang kita tentukan pertama kali adalah tema. Berarti menentukan tema terlebih dahulu. Selanjutnya barulah kita amati objek yang kita tanggapi. Hal ini gunanya untuk mendeskripsikan tentang objek yang kita tanggapi. Lalu apa? Menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini berdasarkan apa? Siapa tahu? Berdasarkan strukturnya. Berarti kita pilih lagi mana yang konteks, mana yang deskripsi, mana yang penilaian. Lalu mengembangkan kerangka menjadi teks tanggapan. Sebelum mengembangkan, kita sudah membuat yang namanya gagasan utama. Gagasan utama itulah nantinya yang akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, satu paragraf itu nanti kita kembangkan lagi menjadi sebuah apa? Teks yang utuh. Karena terakhir kita akan menulis teks. Terakhirnya lagi, nih, menyunting teks tanggapan, berarti melihat kelebihan dan kekurangan dari teks yang kita tulis. Misalkan ada kalimatnya yang tidak efektif, ada kalimatnya yang tidak nyambung, itulah yang akan kita sunting. Nah, masih ada pertanyaannya? Silakan sampai di sini. Sudah. Nah, silakan dikerjakan apa yang ada di atas. Ingat ya, penggunaan gawai hanya 15.
perhatian. Sudah disalin? Ya. Sudah, alhamdulillah berarti sudah selesai ya. Artinya kita akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai fakta Slebel. Oke, kelompok yang tampil hari ini siapa? Nama kelompoknya apa? Kelompok Pokemon. Ya, kepada kelompok Pokemon disilakan. Tepuk tangan dulu. Ya, semangat ya, tampil. Oke. Ulang lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Pokemon yang beranggotakan saya sendiri, saya Asifa. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, masalah apakah yang tergambar pada tayangan video tersebut, yaitu masalah tentang penggunaan kata slebel terhadap anak di bawah umur. Yang kedua, apakah makna kata slebel tersebut? Berdasarkan dari informasi di liputan 6.com yang kami dapatkan, makna kata slebel adalah bahasa slang atau bahasa gaul yang berkaitan dengan konten pornografi. Yang ketiga, Oke. Nah, berdasarkan jawaban dari kelompok Pokemon, apakah ada kelompok lain yang menanggapi? Oh, ternyata yang saya peroleh maknanya berbeda untuk pasangannya. Ayo, atau setuju semuanya jawabannya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Pokemon? Arif, apakah jawaban Arif sama dengan kelompok Pokemon? Hampir sama. Coba tanyakan Arif, sesuaikan dengan kerangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Malik akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok Pokemon. Berdasarkan struktur, pertanyaan nomor 1 itu terletak di bagian mana dan struktur apakah yang terdapat dalam pertanyaan tersebut. Oke. menurut saya di pertanyaan pertama itu termasuk unsur konteks, karena itu berisi pengenalan masalah. Unsur apa struktur? Nah, struktur. Struktur. Berarti jawabannya adalah struktur Konteks. konteks. Benar? Benar ya? Karena bagian konteks itu menjelaskan tentang Pengenalan suatu topik. objek yang kita tanggapi. Oke, silakan jelaskan kembali. Berarti untuk pertanyaan kedua, 3 dan 4 itu letaknya di mana? Coba jelaskan. Kalau pertanyaan kedua merupakan struktur Siapa yang menggunakan? itu untuk nomor 3, Untuk nomor 3. Berarti nomor 3 itu menjelaskan tentang apa? konteks. Masih konteks? Oke, berarti deskripsinya di bagian yang mana? Di nggak ada, Bu. Tidak ada deskripsi? Adakah yang bisa menanggapi? Ayo. Oke, kelompok Laras. Oke. Oke, dulu ya. Silakan kelompok Laras. Menurut saya, struktur deskripsi pada nomor 2 dan 3. Alasannya? Karena berisi bagaimana sesuatu dihasilkan atau diciptakan. Oke, karena bagaimana sesuatu dihasilkan. Sederhananya, karena pertanyaan nomor 2 dan 3 itu menggambarkan apa itu kata slebel. Betul begitu, Rivo dan Arif? Oke. Nah, coba jelaskan Rivo. Kita dengarkan dulu pendapat Rivo. Terima kasih ya, kelompok Laras. Pendapatnya sama dengan berarti untuk nomor 2 dan 3 itu diletakkan di bagian struktur deskripsi. Oke, bisa diterima Cahaya? Oke, kita lanjutkan bagian penilaiannya yang mana? Yang penilaian pada pertanyaan nomor 4. Pada pertanyaan tanggapan. Karena berisi tanggapan atau penilaian. Nah, sumbernya dari mana? Kalau itu berupa fakta, berarti ada sumbernya ya. Dari liputan 6.com, Bu. Dari liputan 6.com. Yang lain juga sama sumbernya. Oke, ada yang dari kompas.com juga. Oke, nah itu adalah fakta yang diperoleh dari kelompok Pokemon tentang penggunaan kata slebel oleh anak-anak.
Oke, terima kasih kelompok Pokemon, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Oke, perhatikan. Dari penampilan kelompok Pokemon tadi, nah, bisa langsung kita nilai apakah jawaban kalian ini sama nih dengan kelompok Pokemon. Kalau struktur otomatis sudah berbeda ya. Nah, yang benarnya itu yang pertama itu adalah bagian konteks, 2, 3 adalah deskripsi, bagian yang keempat adalah penilaian. Berarti ada 4 nilainya. Yang pertama poinnya 25, yang kedua 25, 3, 25, 25. Berarti totalnya adalah 100. Nah, silakan dijumlahkan terlebih dahulu. Oke, selesai ya? Sudah tahu nilainya? Sudah, nah kita lanjutkan. Nah, kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari proses yang kita lewati hari ini? Untuk siapa yang bisa menyimpulkan langkah-langkah menulis teks tanggapan dengan bahasa sendiri? Itu kan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan ialah yang pertama menentukan tema, yang kedua membaca dan menyimak teks tanggapan, yang ketiga menyusun kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka, yang kelima menulis teks tanggapan. Oke. Betul? Penting. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, kita lanjutkan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Oke, pegang gawainya. Nah, bukunya ditutup. Nah, karena kalian telah paham tentang apa yang kita pelajari, berarti tinggal mengevaluasinya. Nah, itu sudah Ibu kirimkan sebuah link di grup kelas kita untuk kita evaluasi melalui aplikasi yang bernama Kahoot. Ya, nah silakan Ananda buka dan jawab pertanyaan yang ada di Kahoot. Oke, silakan. Ada di grup bukan?